Sudah setahun lebih sejak diumumkannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia, pembatasan aktivitas masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk menghambat penyebaran COVID. Namun, upaya tersebut juga memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan pemberian bantuan sosial. Akan tetapi, pada kenyataannya, bantuan tersebut tidak sepenuhnya sampai ke tangan rakyat karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pihak tidak bertanggung jawab. Pada tanggal 21 April 2021, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan bersalah dan memotong 10.000 untuk tiap potong bansos COVID. Masalah korupsi akan jadi disebutkan oleh berbagai hal. Faktor internal, misalnya aspek perilaku individu yaitu sifat lama, iman yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku koruptif, yaitu budaya sosial masyarakat, kultur organisasi, dan lemahnya pengawasan. Apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Juliari Batubara telah melanggar nilai-nilai Aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu nilai integritas karena mantan Menteri tidak jujur dalam bekerja serta tidak ada kesesuaian antara perbuatan dan perkataannya mengenai pencegahan korupsi. Yang kedua, nilai transparansi, yaitu karena proses pelaporan kegiatan penyaluran dana bansos COVID masih bersifat tidak jelas dan tidak terbuka kepada publik. Nilai aneka selanjutnya ialah nasionalisme. Sejumlah kasus korupsi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai nasionalisme, seperti sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta pengawalan Pancasila. Para oknum tersebut tidak memiliki sikap rela berkorban. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, dan justru lebih buruk lagi, hingga mengorbankan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah selama pandemi. Lalu, mereka juga tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai gotong royong. Berdasarkan bukti permulaan cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan AS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ini adalah contoh yang buruk dan sangat jauh dari nilai Aneka. Kasus korupsi dana bantuan sosial sembako untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai sangatlah hina. Hal tersebut dikarenakan perbuatannya yang tega-teganya menyunat hak rakyat ketika rakyat sangat menderita akibat pandemi. Dan yang lebih membuat kita menggelengkan kepala adalah jumlah yang ia terima secara pribadi sebesar 32,2 miliar rupiah. Hal tersebut merupakan contoh jelas bagi rakyat bahwasanya ia melanggar nilai-nilai Aneka, terutama di poin etika publik, di mana seharusnya ia jujur dengan pekerjaan yang dikerjakannya, jujur dengan jabatannya sebagai menteri, tidak membohongi rakyat, lalu terbuka dengan proses penyaluran dana bantuan sosial maupun dari proses tender. Lalu kemudian seharusnya ia tulus untuk bekerja untuk membantu masyarakat. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, masyarakat sedang sangat kesulitan, namun malah ia tekankan. Selain itu, ia melanggar nilai tanggung jawab dan adil bagi rakyat. Maka dari itu sangatlah tidak baik untuk ASN untuk mencontoh yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Dan kita sebaiknya sebagai ASN yang baik dan benar, kita tidak boleh melanggar nilai etika publik. Selanjutnya, yang telah dilanggar oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan kawan-kawannya ialah nilai komitmen mutu, yaitu tidak dapat memenuhi target capaian kinerja seperti mensejahterakan masyarakat saat pandemi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, melakukan pemborosan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat menteri dengan memotong dana bantuan sebesar 10.000 per kartu keluarga. Lalu, tidak berinovasi terhadap dorongan kebutuhan instansi demi tercapainya tujuan, yaitu tidak melakukan penerobosan ide,
hanya mengikuti menteri-menteri terdahulu yang tersandung operasi tangkap tangan dan tidak memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas, seperti lebih mementingkan proyek-proyeknya yang gaib dan tidak jelas bagi masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi juga mereka langgar, seperti tidak jujur, tidak peduli, merepotkan orang-orang sekitar, tidak disiplin menjalankan tugas, tidak teladan, boros menggunakan uang hanya untuk kepentingan pribadi saja, dan tidak membela kebenaran dan tidak adil, lebih mementingkan di pihaknya saja.